Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu teman-teman, balik lagi sama bintang tamu kita karena bahasannya belum selesai ya. Bahasannya belum selesai terkait dengan tema nikah muda. Tuh, soalnya kemarin waktu pas kemarin lusa lah ya, ada pertanyaan yang masuk gitu. Pertanyaan yang masuk tentang eh, seluk beluk nikah muda. Soalnya ada yang mau nikah muda dan pengen tahu pandangan bukan pengen tahu kayak gimana sih gitu sebenarnya gitu nikah muda tuh. Nah, ini pertanyaannya udah kita rangkum. Oh iya, pertanyaannya di luar. Nggak ada di sini. Aku ingat. Yang pertama adalah langsung dikat. Yang pertama adalah waktu di awal nikah itu penyesuaiannya kayak gimana sih gitu, karena kan dimulai di umur yang masih muda banget. Tuh, penyesuaiannya kayak gimana tuh, silakan dijawab Pak. Jadi untuk yang berencana untuk menikah muda, sebenarnya harus disiapkan dengan matang itu adalah mental dan ilmu. Karena begini, pernikahan ini kan ibadah seumur hidup ya. Jadi kita akan menjalaninya terus sampai nanti kita meninggal. Target kita sih gitu. Ya, Target kita amin. gitu ya, amin gitu. Jadi ini hanya ibadah yang seumur hidup yang kita lakukan dengan orang yang sama, hanya sekali saja gitu. Jadi yang harus disiapkan benar-benar sebelum menjalaninya itu adalah mental dan ilmunya seperti apa. Karena di usia yang sangat muda, banyak yang mentalnya belum siap dengan konsekuensi pernikahan itu sendiri. Ya, untuk laki-laki misalnya, konsekuensi pernikahan apa? Dia menjadi kepala keluarga, harus mencari nafkah, harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya gitu. Kalau misalnya dia menikah muda dan misalnya belum punya penghasilan yang tetap yang bisa untuk menafkahi keluarganya, ya, ini menjadi tantangan tersendiri buat orang-orang yang menikah muda, karena mungkin mental dia belum siap untuk terbebani hal itu. Ditambah lagi dia juga harus beradaptasi dengan dunia kerjanya itu sendiri. Jadi kalau ini nggak siap dari awal, ya, jadi menikah mudanya itu hanya karena kebelet misalnya, atau kabita tuh apa ya? Pengen gitu. Pengen lihat ya. yang mesra-mesra Ya, nikah betul. muda. Banyak kan di Instagram ya yang kayak gitu. Yang cuma ngomporin orang buat nikah tapi tidak membantu mereka bagaimana cara menyiapkan mental dan ilmu pernikahan. Ini juga berbahaya gitu. Nanti di tengah-tengah pernikahan yang disalahkan adalah pernikahan mudanya itu sendiri, menjadi image negatif karena orang-orang yang menjalani jadinya umur lagi iya gitu. ini Suruh gara-gara siapa kemudahan muda? nih. Iya, Dan aku keinget ya, ada salah satu temen, adik ketemu gede tapi ya gitu, yang dia tuh ngelihat kita berdua nikah muda terus kepengen. Kepengen nikah muda juga. Akhirnya di umur yang sama, di umur 19 tahun kayak saya nikah, dia nikah juga. Tapi setelah dia jalanin, tahu nggak dia ngomong apa? Kata dia tuh, aku kayaknya nyesel deh. Kan gimana ya, maksudnya aduh astagfirullah gitu. Jangan-jangan kemarin-kemarin waktu pas awal-awal kita nikah tuh kita cuma ngomporin doang orang-orang tanpa kasih edukasi yang jelas gitu, bahwa pernikahan tuh seperti apa sih gitu. Sampai keluar kata-kata kayaknya aku nyesel deh waktu itu gitu, ngeiyain buat langsung nikah, ngeiyain dengan suaminya yang sekarang, yang notabene-nya dia kaget gitu dengan karakter suaminya dan lain-lain. Itu kan jadinya bikin aku kayak wah, ternyata bahaya juga ya gitu ngebiarin maksudnya hanya sekedar kompor-kompor nikah muda doang tanpa ada edukasi gitu. Ya, jadi nggak boleh ya gitu cuma sekedar kompor-komporin nikah muda doang tanpa ada penjelasan pasti sebetulnya nikah muda tuh kayak gimana sih, pernikahan tuh kayak gimana sih, yang dihadapinnya apa aja gitu. Nah, itu tuh kalian harus tahu itu dulu sebelum kalian memutuskan untuk oke, aku mau cepet-cepet nikah dan pengen cepet uuan sama suaminya. ya Kan kayak betul ya. gitu. Jadi tadi nyambung ke yang masalah mental juga gitu. Karena penting memang banget. penting banget dan nggak semua orang siap gitu menanggung konsekuensi dari pernikahan muda mereka. Misalnya ya,
kalau tadi yang bagian suami sudah saya jelaskan di awal. Untuk bagian istri misalnya ya, bagian istri ini harus taat kepada suami. Nah, kalau misalnya si suaminya ini tidak sesuai dengan ekspektasi dia saat akan menikah, dan ada kekecewaan dalam dirinya, dan dia menjadi tidak siap untuk harus mengabdi kepada orang yang sudah mengecewakan ekspektasinya dia, itu kadang juga jadi masalah gitu. Jadi terlebih gimana peran, ya? bukan cuma peran suami ya yang berat, peran istri juga nggak kalah beratnya gitu. Awal nikah tiba-tiba yang langsung dikasih hamil, terus menghadapi kehamilan juga kaget gitu, ternyata sepayah itu, sesakit itu, seheboh itu melahirkannya, ngurus anaknya, begadangnya, lalu dihadapi dengan misal suami yang karakternya cuekan, yang nggak pekaan dan lain-lain. Wah, yang kayak gitu-gitu kan juga sebetulnya hal kecil yang bisa jadi gede banget gitu masalahnya gitu. Jangan sampai keluar dari mulut tuh aku nyesel loh gitu. Ya, jadi ketika kata-kata penyesalan udah keluar, nah itu harus hati-hati gitu. Jangan-jangan harus ada yang introspeksi, harus ada yang muhasabah. Apakah mungkin di awal salah niat, atau mungkin di awal kurang persiapan, atau mungkin kurang ilmu gitu. Nggak ada kata terlambat sih kalau misalnya udah terlanjur menikah muda, ya bisa diperbaiki kok. Betul. Ya, jadi ini kita berdua tekankan lagi, walaupun kita berdua ini menikah muda, tapi kita sangat tidak merekomendasikan orang untuk menikah muda hanya karena tergiur melihat orang lain yang sudah menikah dan dia bahagia dengan pernikahannya. Jadi dia menjadi ingin juga untuk segera menikah, tapi kebelet nikah tapi belum siap gitu. Belum siap dengan segala macam konsekuensinya, dengan ilmunya, mentalnya. Jangan dulu deh gitu. Jadi jangan dulu menikah kalau belum siap dari sisi ilmu, mental, dan konsekuensinya. Karena menikah itu berat. Walaupun menikah itu indah sebenarnya. Indah. Tapi ya kamu kan dinar, bukan indah. Apaan sih? Menikahnya enaknya banyak memang gitu, tapi ya. Ujiannya juga nggak kalah berat. Betul. Makanya harus disiapkan. Nah, yang pertama tadi suami udah bilang yang harus disiapkan adalah mental, yang kedua itu ilmu. Sebelum nikah tuh coba banyakin ilmu, banyakin buku-buku. Tapi saya nggak rekomendasi buku yang cuma ngomporin biar cepet-cepet nikah ya. Jangan lihat ya Instagram, Cari, Facebook juga tolong di unfollow aja yang cuma ngompor-ngomporin buat nikah tapi nggak ngasih solusi, nggak ngasih persiapan, nggak ngasih cara bagaimana agar siap nikah. Rekomendasi buku dari saya, bukunya Salim Afillah, judulnya Barokallahu Laka. Lalu yang kedua buku-bukunya dari Fufu Elmart sama Kang Canun, Teh Fufu sama Kang Canun. Itu mereka punya banyak buku yang isinya tuh edukasi tentang pernikahan gitu. Jadi dilahap dulu lah gitu ilmu-ilmu yang kayak gitu sebelum kalian memasuki jenjang pernikahan itu tadi. Jadi ketika kalian masuk tuh ya walaupun ya sebanyak apapun ilmu yang kalian siapin tuh pas udah nikah ya tetap ulang lagi dari awal sih gitu. Karena banyak hal yang ternyata nggak sama ya kayak teori di awal gitu. Tapi seenggaknya kalian udah punya pegangan lah gitu, nggak kaget-kaget banget, udah punya bayangan nanti tuh akan menghadapi suami yang pola asuhnya beda, pola pikirnya beda, kayak gimana nanti caranya gitu, udah tahu triknya seenggaknya ya kayak gitu. Dan juga jangan lupa ya untuk mempelajari ilmu bagaimana cara mengelola keuangan setelah menikah. Nah, ini juga penting banget ya. Nanti juga kita bikin konten tersendiri tentang bagaimana sih kita berdua mengelola keuangan setelah pernikahan. Karena kalau kita nggak siap ya, sekali lagi ya, bukan cuma soal mental dan ilmu, tapi kalau kita nggak bisa mengelola keuangan nanti bakal menyusahkan banyak pihak. Dan jangan sampai lah ya kita menyusahkan saudara, orang tua apalagi gitu ya, karena ketidaksiapan kita untuk menikah. Malah jadi beban keluarga. Jadi beban keluarga kan nggak enak. Jadi malu gitu. Jadi mending nikah muda boleh tapi dilakukan dengan dewasa. Betul, dengan persiapan yang matang. Tadi balik lagi di awal, gimana cara adaptasinya gitu ya di awal pernikahan. Kalau kata aku siapin aja kesabaran untuk adaptasi itu selama kalian menikah. Jadi nggak akan pernah selesai sampai berapa puluh tahun ke depan bareng-bareng tuh bakalan tetap adaptasi terus karena balik lagi kita kan nikahin manusia ya gitu, bukan nikahin malaikat apalagi bidadari.
nggak nikahin nggak nikahin sosok yang sempurna. Jadi karena tidak sempurna dan manusia biasa, otomatis bakal ada perubahan dari tahun ke tahunnya. Orang yang aku nikahin dulu waktu 7 tahun yang lalu dengan yang sekarang ya udah sosoknya udah beda gitu. Bukan Rido yang dulu lagi, tapi udah jadi Rido yang baru, yang bisa jadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk. Ya, betul, betul. Saya juga Karena gitu. dinamis Iya, karena manusia itu. dinamis. Makanya Betul. harus siapin amunisi kesabaran tuh ya nggak habis-habis. Jangan ada istilah kesabaranku terbatas lah gitu, jangan ada kayak gitu ya, kayak sinetron Indosiar. Kalau ada istilah kayak gitu ya nanti kena ujian gede juga bakalan langsung hancur pernikahannya gitu. Nauzubillah min dzalik. Dan terakhir nih ya, terakhir sebelum kita tutup ya, kebahagiaan yang kalian lihat dari orang-orang yang sudah menikah, misalnya di Facebook, Instagram dan lain sebagainya ya, itu cuma butuh waktu 3 detik untuk ngambil foto yang menunjukkan mereka bahagia gitu ya. Nah, selebihnya kita kan nggak tahu gitu, mereka tuh sebenarnya bahagia atau enggak sih di dalam rumahnya gitu ya. Jadi jangan menikah karena melihat ya, karena melihat orang lain yang sudah menikah bahagia dan kita pengen merasakan itu, tapi kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik gitu. Itu bahaya banget. Bahaya sekali. Jadi say no to nikah muda tanpa persiapan. Say yes dong. Say no dong. Ya maksudnya jangan nikah muda kalau nggak siap. Betul. Gitu. Walaupun memang nggak pernah ada kata siap sih kalau menurut aku. Enggak, persiapan. Maksudnya, bukan siap. Iya, tanpa persiapan ya. Jadi harus persiapan. Cuma Persiapan. barometer siap atau enggaknya juga nggak ada kan ya, nggak ada indikator siap apa enggak. Jadi memang kalian yang tahu sendiri lah gitu. Yeah. Sebetulnya kalian emang udah pantas apa belum sih untuk segera masuk ke jenjang pernikahan, sudah sedewasa itu atau belum, sudah sesiap itu atau belum gitu ya. Itu kan kalian yang tahu sendiri. Jangan karena udah panas, teman-teman udah pada nikah, teman-teman udah pada punya anak, udah mulai dinyinyirin tetangga, ditanyain mulu kapan nikah, mulai panas, akhirnya gelisah. Padahal sebetulnya memang belum waktunya gitu. Jadinya keburu-buru kan. Yang jadi korban adalah pernikahannya itu nanti gitu. Jadi daripada kayak gitu mending yang masih muda take your time aja lah ya. Yeah, belajar betul, dulu. betul. Kalau memang masih belum mau gitu ya, belum mau dan belum siap gitu, nggak usah terburu-buru. Nikah itu bukan lomba, bukan siapa yang nikah duluan dia yang menang, enggak. Jadi ya take your time, benar, take your time. Upgrade diri kalian ya dengan ilmu-ilmu pernikahan, ilmu-ilmu finansial. Ini penting apalagi untuk lelaki juga ya, karena jangan sampai tidak bertanggung jawab setelah menikahi orang lain. Dan yang paling parah tuh kayak gini tau ya, ada yang dia ngerasa udah ditekan sama lingkungannya buat cepet-cepet nikah, lalu pasangannya yang sekarang dia temuin tuh sebetulnya karakternya kasar, temperamental, suka main tangan. Dia perempuannya udah tahu tuh kayak gitu laki-lakinya, tapi karena ada tekanan dari lingkungan, oh ya udahlah kita nikah aja. Nah itu. Dan itu pernikahannya hitungan tahun doang sih. Kasian kan, Dan itu real gitu ya, kisah nyata ada yang kayak gitu. Iya, jadi kita juga banyak dapat cerita dari orang-orang yang pernikahannya bermasalah karena itu tadi ya, hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi gitu. Jadi kan kasihan gitu, kasihannya bukan cuma ke diri kita sendiri yang menjalani, tapi ke keluarga juga. Kalau kata aku sih mending telat nikah daripada kamu salah pilih orang. Nah, udah betul. Gini ya, milih suami atau istri tuh kita milih cuma satu kali seumur hidup, dan itu tuh dia terus yang bakal kita lihat setiap hari. Karakternya dia, wataknya dia yang bakal kita hadapin tiap hari. Kebayang nggak kalau salah orang gitu, kalian mau nyiksa diri apa gimana gitu. Makanya kalau misalnya memang dirasa bukan dia orangnya yang cocok untuk mimpin keluarganya kita, mimpin anak-anaknya kita, ya udah cut aja, lalu cari ta'aruf lagi sama yang lebih dirasa lebih cocok. Kesimpulannya adalah ya, kita tidak merekomendasikan siapapun untuk menikah terburu-buru hanya karena misalnya sudah iri melihat orang lain yang sudah berbahagia dengan pernikahannya, ataupun dari tuntutan-tuntutan keluarga, orang tua, tetangga, dan orang-orang di sekitar misalnya, tanpa persiapan yang matang. Jadi sekali lagi ya, pesan dari kami, take your time, upgrade yourself ya, pokoknya
lakukan apapun yang bisa kalian lakukan sekarang untuk memperbaiki diri, sehingga nanti saatnya yang tepat itu datang untuk menikah, kalian dapat menikah dengan kondisi diri yang sudah siap dan dengan kondisi pasangan yang pas. Karena harus diingat, janjinya Allah itu perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi pantaskan diri dulu aja sebelum kalian masuk ke jenjang pernikahan, gitu ya. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.